Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 akan mempresentasikan materi yang kita ambil yang berjudul Analisis Corporate Social Responsibility atau CSR Telkom melalui program Baktiku Negeriku. Nah, untuk kelompok 4 itu beranggotakan ada saya, Zawa Nazarena Nadika, Saya Fatimah Firdaus. Saya Pujanti Hilarikal. Saya Muhammad Faidul Al-Sifa. Saya Zahdan Muhammad. Next. Untuk latar belakangnya, dalam dunia bisnis modern, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga sejauh mana perusahaan memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Konsep ini dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR adalah komitmen berkelanjutan dari dunia bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, serta masyarakat luas. Telkomsel menjadi contoh nyata perusahaan yang menerapkan prinsip CSR melalui program Baktiku Negeriku 2024 yang mengutamakan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ISG dalam setiap solusi digitalnya. Next. Siapa anjir, kenapa diam aja? Ini udah next. Ya. Oke. Telkomsel menjadi contoh nyata perusahaan yang menerapkan prinsip CSR melalui program Baktiku Negeriku 2024 yang mengutamakan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dalam setiap solusi digitalnya. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi digital lokal melalui pelatihan literasi digital, pembangunan infrastruktur teknologi, dan partisipasi langsung masyarakat. Langkah Telkomsel membuktikan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya kewajiban moral, tetapi strategi bisnis berkelanjutan yang memperkuat citra perusahaan dan hubungan dengan masyarakat. Menurut DSC ACC UNR, etika bisnis yang baik harus berorientasi pada keseimbangan antara profit, people, dan planet. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi harus sejalan dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa pengertian dan tujuan dari etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang kedua, bagaimana Telkomsel menerapkan prinsip etika bisnis dan CSR melalui program Baktiku Negeriku 2024. Dan yang ketiga, apa dampak penerapan CSR Telkomsel terhadap masyarakat dan lingkungan. Next. Untuk tujuan penelitiannya, itu menjelaskan konsep dasar etika bisnis dan CSR, ya, terus menganalisis penerapan prinsip etika bisnis dan CSR pada Telkomsel, dan terakhir mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi dari program CSR Telkomsel terhadap masyarakat desa. Next. Selanjutnya ada CSR menurut para ahli. Jadi dilansir dari DSCEEC Unair pada tahun 2021, ada beberapa pengertian CSR menurut para ahli. Di antaranya ada menurut Carroll, menurut Bowen, menurut European Commission, menurut Malenbecker, dan menurut the World Business Council for Sustainable Development. Nah, menurut Carroll, CSR adalah kepedulian perusahaan terhadap ekspektasi masyarakat terhadap aspek ekonomi, hukum, etika, dan kontribusi pada isu sosial. Next.
Selanjutnya ada dasar hukum CSR di Indonesia. Dalam buku ajar etika bisnis dan CSR, dijabarkan dasar hukum atau landasan yuridis dalam pelaksanaan CSR. Di antaranya, UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan Terbatas, UU Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya ada konsep CSR. Yang pertama itu ada profit, di mana CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan harus mendukung keberlanjutan finansial perusahaan. Selanjutnya ada people, di mana CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan harus berdampak pada kesejahteraan stakeholders, yaitu karyawan, masyarakat, dan konsumen. Selanjutnya ada planet, di mana CSR yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab terhadap lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep Retaining Shared Value atau CSV menekankan bahwa perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi dengan ikut menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan. Next. Pembahasan. Pada tahun 2017, Telkomsel meluncurkan program CSR bernama Baktiku Negeriku dengan fokus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, melalui teknologi, pemberdayaan, dan pendidikan. Mengusung tema Semangat Indonesia Membangun Desa, program ini melibatkan karyawan Telkomsel sebagai relawan bersama generasi muda dan tokoh masyarakat. Program ini memiliki 3 kegiatan. Yang pertama ada employee volunteering, di mana karyawan turun langsung ke desa untuk melatih pelaku UMKM dan memberikan mentoring teknologi bagi anak muda. Yang kedua ada green movement, di mana pelestarian lingkungan melalui penanam pohon, pengelolaan sampah, dan kegiatan ramah lingkungan lainnya bersama warga. Yang ketiga ada digital center atau Telkomsel Creative Digital Center, biasanya disingkat CDC, di mana itu adalah fasilitas belajar teknologi dan kewirausahaan digital, termasuk pelatihan promosi produk lokal dan akses internet. Next. Program ini bersifat berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal tiap wilayah. Pada tahun 2024, Baktiku Negeriku dilaksanakan di Desa Hegarmana di Banten dan Desa Air Sempiang di Bengkulu. Sedangkan pada tahun 2025, program berlanjut ke Desa Pampang yang ada di Gunung Kidul, Jogja, dan Desa Sukoharjo yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Dengan fokus pada pengembangan CDC, seluruh kegiatan dilakukan melalui pelatihan, seminar, pendampingan, dan keterlibatan langsung relawan Telkomsel. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya ada keselarasan teori CSR dan teori ESG. CSR tradisional adalah kegiatan sosial perusahaan di luar operasi utama yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut teori CSR, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh stakeholder, sehingga pelaksanaan CSR yang baik dapat meningkatkan reputasi, goodwill, dan keberlanjutan usaha. Sementara itu, ESG atau Environmental Social Governance merupakan pendekatan yang lebih maju daripada CSR. ESG tidak hanya dianggap sebagai aktivitas tambahan, tetapi menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko dan peluang non-finansial untuk nilai jangka panjang perusahaan. Program Baktiku Negeri Telkomsel mencerminkan pergeseran dari CSR tradisional menuju CSR berbasis ESG, karena program ini dirancang sebagai strategi berkelanjutan, bukan sekedar kegiatan amal sementara, serta mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Next.
Ada juga dampak bagi masyarakat, diantaranya satu, peningkatan produktivitas ekonomi, terutama bagi petani melalui demonstration plot, pertanian organik, penyediaan bibit, serta penggunaan aplikasi pertanian atau peternakan yang dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan. Yang kedua, ada akses terhadap teknologi dan pengetahuan baru melalui digital center, smart classroom, pelatihan online dan offline, serta literasi digital yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga desa. Yang ketiga, ada program lebih tepat sasaran karena melibatkan warga lokal, pemerintah, dan tenaga ahli dalam proses pelaksanaannya, sehingga kegiatan lebih relevan dan diterima di masyarakat. Yang terakhir, ada munculnya peluang usaha baru seperti pengembangan pariwisata desa, homestay, dan bisnis lokal lainnya, sehingga desa menjadi lebih kompetitif dan memiliki daya tarik ekonomi yang lebih tinggi. Next. Potensi isu yang mungkin muncul. Meskipun CSR Telkomsel melalui Baktiku Negeri membawa dampak positif, terdapat sejumlah kritik dan isu yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah greenwashing, di mana klaim lingkungan seperti penanaman pohon dipertanyakan keberlanjutannya, termasuk apakah pohon benar-benar dirawat atau hanya ditanam sebagai formalitas. Selain itu, operasional utama Telkomsel yang menghasilkan konsumsi energi dan limbah juga perlu diimbangi dengan komitmen lingkungan yang lebih komprehensif. Isu ketimpangan akses juga muncul karena desa yang dipilih cenderung sudah memiliki infrastruktur dasar, sementara wilayah yang sangat terpencil justru belum tersentuh, sehingga manfaatnya tidak merata. Pertanyaan lainnya adalah, apakah seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan lansia, terlibat secara setara dalam pelatihan dan pemanfaatan fasilitas digital? Dari sisi berkelanjutan, belum jelas siapa yang akan mengelola dan membiayai fasilitas seperti digital center setelah Telkomsel tidak lagi hadir, sehingga ada resiko ketergantungan. Dalam aspek tata kelola, transparansi menjadi penting karena masyarakat berhak mengetahui alokasi anggaran, pelibatan warga dalam pengambilan keputusan, serta apakah ada audit independen untuk menilai dampak program. Program ini juga berpotensi menimbulkan konflik penting jika desa penerima diarahkan menjadi pelanggan Telkomsel sehingga CSR dianggap sebagai promosi terselubung. Terakhir, penerapan teknologi harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi lokal karena solusi yang berhasil di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain. Bahkan penggunaan teknologi digital bisa memunculkan risiko baru seperti ketergantungan fisik, limbah elektronik, atau isu privasi data. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah program Baktiku Negeri dari Telkomsel ini adalah bentuk nyata CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa 3T melalui teknologi, pendidikan, dan lingkungan. Program ini selaras dengan konsep CSR, 3P, Profit, People, Planet, dan prinsip ESG, Environmental Social Governance. Dampak positifnya peningkatan literasi digital, kemandirian ekonomi desa, dan pelestarian lingkungan. Namun terdapat tantangan seperti greenwashing, ketimpangan akses, dan keberlanjutan program pasca intervensi perusahaan. Selanjutnya ada saran, perlu keberlanjutan jangka panjang, pastikan fasilitas digital tetap aktif dan dikelola masyarakat lokal, perkuat transparansi dan evaluasi, publikasi laporan dampak CSR secara terbuka dan terukur, perluasan wilayah dan inklusivitas, jangkau desa terpencil dan libatkan semua kelompok seperti perempuan, pemuda, dan lansia, kolaborasi lintas sektor, sinergi dengan pemerintah, universitas, dan komunitas lokal agar program lebih berdampak luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.